Kawanan curanmor bersenpe beraksi di sawah besar. Presiden Prabowo perintahkan eksekusi Single National ID. Wakil Menteri Transmigrasi lepas tim ekspedisi Patriot 2026 IPB. Serangan udara hantam area rumah sakit di Gaza. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kita bertemu dalam Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Pemirsa, selain informasi utama, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Dewi Manik, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang bekerja di bengkel miliknya. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah video asusila pelaku dengan korban beredar luas. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang pemilik bengkel berinisial MAY di kediamannya di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pria ini ditangkap tanpa perlawanan setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak laki-laki di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah beredarnya rekaman video asusila yang dilakukan pelaku. Ketiga korban merupakan pekerja harian di bengkel milik pelaku, dan pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang serta barang berharga. Untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau sodomi di sini masih dalam proses penyidikan, dan terhadap pelaku atau tersangka sih sudah kita lakukan penahanan. Untuk sementara di sini untuk korban ada 3 orang, namun di sini yang baru melaporkan baru 1, inisial J. Sedangkan untuk pelaku sendiri berinisial MA, dengan modus operandi di sini setelah melakukan atau sebelum melakukan situ telah korban dibujuk rayu, kemudian diberikan uang ataupun barang oleh pelaku sendiri. Petugas menyita 1 set pakaian korban, spray dari kamar pelaku, serta 3 unit telepon genggam. Pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres Lampung Timur dan bakal dijerat dengan pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat melakukan penggerebekan gudang pemasok bahan baku clandestin Laboratorium Narkotika jenis tablet Karisoprodol di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Tim Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek gudang yang disinyalir merupakan tempat pemasok bahan baku clandestin Laboratorium Narkotika jenis tablet Karisoprodol di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Petugas mendapati bahan baku produksi narkotika jenis tablet Karisoprodol 1,5 ton dengan rincian 30 drum Karisoprodol seberat 750 kg, 5 drum lidocaine seberat 125 kg, serta sildenafil sitrat seberat 650 kg. Petugas juga menangkap 2 orang pelaku berinisial MH dan VW yang diduga sebagai pemasok barang haram ini. Wakasat Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat Kompol Afrilendi mengatakan penggerebekan gudang ini merupakan hasil pengembangan petugas yang telah mengungkap kasus laboratorium gelap atau clandestine laboratory di kawasan Bijen, Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Hasil pengembangan dari sebelumnya yang di daerah Mijen, Semarang, kemudian tim berhasil mendapatkan pemasok sumber barang Karisoprodol yang kami dapatkan di daerah Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Di sana kami amankan 2 orang tersangka atas dan inisial saudara MW dan saudari VW.
Dengan barang bukti yang kami amankan, bubuk karisoprodol sebanyak 750 kg, kemudian bubuk lidokain sebanyak 125 kg, serta sildenafil sitrat sebanyak 650 kg. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam kepada kedua pelaku untuk mencari jaringan dan dari mana sumber bahan baku didapat. Kedua pelaku terjerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari komplotan spesialis pencurian kabel bawah tanah di Tebet, Jakarta Selatan diamankan warga. Pemirsa, dalam aksinya, ketujuh pelaku mengaku petugas dari Telkom menggunakan alat perkakas. Warga Manggarai Utara, Tebet mengamankan 7 orang terduga pelaku pencurian kabel bawah tanah. Para pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap warga dan dibawa ke pos RW 01 Manggarai Utara. Pencurian kabel bermula saat ketujuh pelaku mendatangi lokasi dengan menggunakan satu unit kendaraan roda 4 jenis angkutan kota. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengaku petugas dari Telkom itu berbagi peran dan menggunakan alat bantu berupa cangkul serta mesin jackhammer atau mesin jack untuk membongkar tanah dan memotong kabel bawah tanah milik Telkom. Sudah mulai melakukan menggali, nah saya tegur, itu kenapa itu benar. Sedangkan bilangnya katanya sudah ada izin dari RT RW. Sedangkan saya bilang ya udah kalau sudah ada kan itu. Nah, saya izinin, saya tunggu nggak lama yang kakak saya telepon dari Tuan itu ininya siapa gitu, yang ininya lah. Itu penggali dari itunya katanya udah izin om, terus ya udah kira saya suruh kakak saya yang tadi ngomong sama mandornya ya, saya pikir mandornya udah jelasin ya, nggak tahu lagi selebihnya saya. Mereka rata-rata semua kabur. Terus mereka kabur kemana segala macam, diikuti sama warga, dicari dan mereka akhirnya ketemu. Yang hanya di tempat dia memberi mobil karena dia merasa akan terlibat, tapi saya nggak tahu ya mereka komplotan atau gimana, dia tidak berani ninggalin mobil. Itu yang bisa dilakukan, dan mereka yang kabur itu ya dikejar sama teman-teman di sini. Dari tangan para pelaku diamankan satu unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, alat perkakas, cangkul mesin jackhammer, sejumlah potongan kabel Telkom hasil curian. Guna menghindari amuk massa, ketujuh pelaku dibawa ke Mapolsek Tebet. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Gulkarmat Jakarta Timur melakukan evakuasi seorang jenazah di Jalan Cipinang Lontar RT 10 RW 08 Jatinegara Jakarta Timur pada 20 Juli 2026. Pemirsa, menurut keterangan pelapor, awalnya ia tidak melihat saudaranya selama seharian lebih. Saat mendatangi rumahnya, tercium bau tidak sedap dari kamarnya. Awalnya berdasarkan keterangan pelapor, ia tidak melihat saudaranya selama seharian lebih. Ia pun mencoba mendatangi rumah saudaranya dan tercium bau tidak sedap dari kamarnya. Karena khawatir, ia berusaha mendobrak pintu rumah saudaranya tersebut dan mendapati saudaranya dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian pelapor langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian untuk ke lokasi. Sudin Gulkarmat Jakarta Timur yang menerima laporan pada pukul 20.10 WIB langsung menuju lokasi dengan mengerahkan satu unit rescue untuk melakukan evakuasi jenazah seorang pria di lantai 2 rumah beralamat di Jalan Cipinang Lontar, RT 10 RW 08, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin 20 Juli 2026. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria tersebut. Usai dievakuasi, jenazah selanjutnya dibawa pihak kepolisian untuk penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan hektar lahan kayu putih siap panen di Saram bagian barat Maluku ludes terbakar. Diduga lahan terbakar akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan di lahan kering. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Puluhan hektar lahan kayu putih siap panen di Desa Piru ludes dilalap si jago merah Minggu 19 Juli 2026 sore. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang orang tak dikenal secara sembarang di lahan kering pada 2 titik. Akibat kebakaran ini, pemilik lahan harus menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah. Orang di motor, barang, jadi tiba lari keluar.
Dinas Kebakaran setempat tidak melakukan pemadaman api, sehingga warga dan Babin Kamtipmas Desa Piru berjibaku memadamkan api menggunakan kayu kering dan air seadanya. Karena kita pulang dari studi kita, Kuatnya tiupan angin membuat warga dan aparat di lokasi kesulitan memadamkan api. Kebakaran lahan di kawasan ini bukan kali pertama terjadi. Jika musim kemarau tiba, api mudah membesar di lahan kering jika tersulut api dari puntung rokok. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Polsek Tajur Halang membongkar dan meringkus komplotan spesialis pencuri kendaraan niaga yang diduga telah berulang kali beraksi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menggunakan perangkat elektronik untuk menghilangkan sinyal GPS mobil incaran dalam setiap aksinya. Inilah keempat pelaku yang berhasil diringkus unit reskrim Polsek Tajur Halang. Satu di antaranya dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas saat hendak diamankan. Dari sejumlah lokasi pencurian di salah satu lokasi terekam kamera pengawas yang terpasang di TKP. Kapolsek Tajur Halang, Ibtu Raden Suwito mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan atas 2 laporan pencurian kendaraan niaga yang terjadi di Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren. Petugas menyita kunci letter T, tang berukuran besar, kunci gembok berukuran besar, hingga sebuah perangkat elektronik yang bentuknya menyerupai USB. Tersangkanya ada 4, yaitu alias Robi. Pertama itu sebagai pemetik dan residivis juga. Yang kedua saudara alias Inek. Yang ketiga saudara alias Maman. Itu dia berperan sebagai memantau situasi. Jadi dia memantau dulu sebelum melakukan aksinya. Lalu yang keempat itu saudara alias Damlam. Dia sebagai penerima hasil curian dan menghilangkan ciri-ciri kendaraan dari hasil curian tersebut. Motifnya semua sama, yaitu adalah untuk kebutuhan hidup dan melarikan diri setelah mereka berproses melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dipicu cekcok masalah rumah tangga, seorang pria di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumahnya. Akibatnya 10 rumah warga lainnya ikut terbakar. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Maluku, Kelurahan Jawa Kanan, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Api dengan cepat meluas dan menghanguskan 10 unit rumah. Kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh seorang pria pemilik rumah dengan menyiramkan bensin usai terlibat cekcok dengan istri. Usai membakar rumah, pelaku melarikan diri. Warga histeris melihat bangunan rumahnya rata dengan tanah. Ada berapa rumah yang kebakaran? Lebih kurang 10 rumah, Pak. Mulai kebakaran dari jam berapa tadi? Jam 5:30 sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya? Iya. Penyebab kebakaran itu apa, Pak RT? Itu dibakar oleh suaminya. Jadi ini kan asal mulanya ribut keluarga, Pak. Iya. Nah, terus? Ya, jadi dibakar 5:30. Itu terjadi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Kota Lubuk Linggau dibantu warga berhasil memadamkan api selang 2 jam kemudian. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kasus ini ditangani Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi 2 korban selamat kapal layar motor Nurul Salsa 01 yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedua korban ditemukan dalam kondisi lemah dan langsung mendapatkan penanganan medis di atas KRI Marlin 877. KRI Marlin 877 di bawah Satuan Patroli Kodaeral 6 berhasil mengevakuasi 2 korban selamat dalam operasi pencarian dan pertolongan kapal layar motor Nurul Salsa 01 yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Keberhasilan evakuasi berawal dari informasi nelayan setempat yang menemukan 2 korban selamat di Pulau Sadipa dan membawanya menuju Pulau Matalam. Menindaklanjuti informasi tersebut, KRI Marlin 877 segera bergerak menuju lokasi
dan berhasil mengevakuasi 2 korban masing-masing bernama Jasmal berusia 24 tahun dan Nurmiati berusia 35 tahun. Saat ditemukan, kedua korban berada dalam kondisi yang sangat lemah akibat dehidrasi dan juga paparan cuaca laut, sehingga langsung mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan medis dari tim kesehatan kapal. Berdasarkan keterangan kedua korban, masih terdapat 3 orang lain yang diduga meninggal dunia dan tenggelam di perairan selatan Pulau Saripa. Syahda Bila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, 2 ex-anggota OPM menyatakan ikrar setia kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Keberhasilan ini disebut menjadi buah dari pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Pamtas RI Papua Nugini, Mobile Unit 621, menuntung bersama tokoh adat dan masyarakat. Melalui pendekatan humanis dan persuasif, Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unit 621 Manuntung berhasil mendampingi 2 ex-anggota OPM untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua ex-anggota OPM tersebut yakni Endis Kelua dan Komalen Kelua sebelumnya bergabung dengan kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib di wilayah Distrik Sinak. Prosesi ikrar setia dilaksanakan di Pos Komando Taktis Satgas Unit 621 Manuntung, dipimpin langsung Komandan Satgas Letkol Infanteri Eko Arif Kristianto dan juga disaksikan unsur TNI Polri, tokoh adat serta tokoh masyarakat setempat. Dalam prosesi tersebut, keduanya secara sukarela membacakan ikrar setia kepada NKRI, memberikan penghormatan dan mencium bendera merah putih, serta menandatangani surat pernyataan kembali menjadi warga negara Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang mengutamakan dialog, kepedulian, dan penghormatan terhadap masyarakat mampu membangun kepercayaan serta mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Selain menjalankan tugas pengamanan Satgas Unit 621 Manuntung, juga terus melaksanakan kegiatan teritorial dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan, komunikasi sosial, dan pendampingan masyarakat guna memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Syahda Bila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor metik yang terparkir di Gang Buntu persis depan rumah Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dini hari tadi terekam kamera CCTV. Kedua pelaku yang diduga membawa senjata api masuk ke pemukiman padat penduduk usai menjebol gembok portal menggunakan cairan kimia. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan. Hanya dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor metik berhasil dibawa kabur kedua pelaku. Korban menduga kawanan pelaku nekat beraksi di depan rumahnya yang merupakan Gang Buntu karena membekali diri dengan senjata api. Jam 3 kurang, ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang teriak, Daus, ya udah katanya motor ada hilang, kata orang kosan. Nah dilihat dong, kata, oh iya, ya emang ya nggak gitu. Terus lihat CCTV, dicek deh tuh, benar, tadinya mau ngambil motor adik saya warna coklat, udah diongkrek-ongkrek. Nggak lama balik tuh, mungkin saya pas buka pintu kali, pas mau ke kamar mandi. Nah, dia balik ke sini, aku lihat dari CCTV kan, 2 menitan deh tuh. Terus balik lagi kemari, ngambil yang Scoopy. Scoopy kan dikunci setang dong, kunci setang dibuka, udah dibuka, balik lagi ke sini. Mungkin saya bolak-balik kamar kedengeran kan, udah dibuka, didorong, nyalain. Sebelum masuk ke area pemukiman warga, keduanya bahkan telah menjebol gembok portal gang yang menggunakan cairan kimia. Hal itu baru diketahui pengurus RT saat akan membuka portal pada pagi harinya. Kalau kita sih ketahuan nih, paham deh. Masa pas saya pakai ini lagi, di saya udah dual muter. Tapi terakhir gemboknya normal-normal aja? Normal aja. Terus pagi-pagi itu kejadian pagi aja. Sudah kebuka? Sudah kebuka. Sawah Besar merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan akan aksi curanmor. Sebelumnya, sepeda motor warga di lokasi yang sama hilang dicuri pada 27 April 2026 lalu, di mana pelaku memakai masker sebelum beraksi. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku agar tidak ada lagi yang menjadi korban pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, proyek blok masalah investasi strategis masa depan Indonesia, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Penyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penerapan Kartu Identitas Nasional Tunggal. Langkah tersebut dilakukan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan regulasi dan mempercepat digitalisasi layanan pemerintah. Salah satu langkah yang didorong adalah implementasi Single National Identity Card agar pelayanan publik lebih terintegrasi dan efisien. Dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli, Presiden Prabowo menilai Indonesia berada di jalur pembangunan yang tepat, namun masih perlu meningkatkan efisiensi. Dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli, Presiden Prabowo menilai Indonesia berada di jalur pembangunan yang tepat, namun masih perlu meningkatkan efisiensi. Menurutnya banyaknya regulasi menjadi hambatan sehingga birokrasi harus dipangkas melalui pemanfaatan teknologi termasuk pengembangan GovTex. Kita yakin bahwa kita berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya. Saya berharap nanti Single National Identity Card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Presiden juga menilai Indonesia telah memiliki sistem pelindungan sosial yang kuat berkat kesinambungan pembangunan dari para presiden terdahulu. Ia menegaskan pemerintah saat ini bertugas melanjutkan, memperbaiki dan menyempurnakan fondasi yang telah dibangun. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. Juga salah satu prestasi kita adalah kita sekarang memiliki sistem perlindungan sosial, menurut saya salah satu terkuat di dunia. Saya selalu mengakui, tidak ada pembangunan bangsa, tidak ada transformasi bangsa yang sepotong-sepotong. Ini adalah long march. Semua yang kita miliki dari Bung Karno, dari Pak Harto, dari Pak Habibie, dari Gus Dur, dari Megawati, dari Presiden SBY, dari Pak Jokowi. Semua yang kita miliki sekarang hasil dari kerja keras mereka, hasil dari kerja keras pemerintah mereka. Tugas kita, apa yang sudah dicapai, kita lestarikan, kita bangun, kita perbaiki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kenaikan gaji hakim di Indonesia mencapai hampir 300% dari sebelumnya, bahkan lebih tinggi dari hakim di Singapura. Kenaikan upah tersebut dilakukan pemerintah untuk memperkuat integritas peradilan di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kenaikan gaji hakim di Indonesia mencapai 280% dari sebelumnya. Kenaikan ini dilakukan pemerintah Indonesia guna menjaga integritas lembaga peradilan di tanah air. Prabowo menegaskan kenaikan ini dilakukan lantaran 12 tahun terakhir para hakim di Indonesia belum menerima penyesuaian penghasilan. Secara data, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengungkapkan, statistik upah hakim di Indonesia justru lebih tinggi dari kehakiman di negara Singapura, serta gaji hakim paling muda di tanah air dipastikan lebih tinggi dari hakim junior di negara Malaysia. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan taklimat pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Senin petang. Gaji hakim yang telah
12 tahun tidak naik, kita telah naikkan. Untuk berapa jenjang naiknya hampir 300%, 280%. Sudah saya umumkan kemarin, Ketua Mahkamah Agung lapor ke saya bahwa Ketua Mahkamah Agung Singapura cerita kepada dia, Ketua Mahkamah Agung Indonesia, bahwa gaji penerimaan Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga gaji rata-rata hakim Indonesia yang paling junior sudah di atas gaji rata-rata hakim junior Malaysia. Lumayan juga. Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik. Saya juga perintahkan Menteri Perumahan prioritaskan rumah-rumah untuk hakim. Di seluruh Indonesia, hakim, panitera, dan petugas mahkamah saya kira tidak sampai 9.000 orang. Jadi bisa diprioritaskan ya, perumahan untuk mereka. Kita tidak mau gaji hakim kita hidupnya tidak bagus. Kita tidak mau hakim kita tidak punya harga diri. Kita tidak mau hakim kita tidak punya kehormatan. Kita tidak mau hakim kita bisa disogok. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah segera menerapkan kebijakan ekspor satu pintu secara penuh pada September mendatang. Hingga saat ini, PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagian berhasil mengelola devisa keuangan negara hingga 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo memastikan penerapan sistem penuh ini dilakukan untuk mengetahui aliran dana dari setiap proses ekspor komoditas Indonesia dengan transparan. Prabowo menjelaskan sejauh ini proses transaksi komoditas Indonesia dijual dengan harga lebih dari seharusnya. Dengan kata lain, praktik transaksi ini tidak dilakukan secara transparan, sehingga memberikan dampak kerugian signifikan terhadap perekonomian nasional. Prabowo mengapresiasi PT Danantara Sumber Daya Indonesia di bawah naungan Danantara Indonesia yang sudah berhasil mengelola devisa keuangan negara lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo pada kesempatan sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Senin petang. Kedepan, pemerintah akan mencabut izin eksportir jika praktik kecurangan tersebut masih terus berlanjut. Dan saya terima kasih, saya dapat laporan dari Saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru 1 bulan, 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam 1 bulan, 2 minggu. Saudara-saudara, ya. Dan ternyata dari angka yang masuk sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40-45%. Begitu ada PT DSI, udah hampir menyatu. Saya lihat grafiknya. Jadi, karena kita tegas meneruskan praktek ini praktek penipuan. Meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu. Kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, komoditas yang dimaksud pada kebijakan ekspor satu pintu mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi nama calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Japinsus definitif pengganti Febri Ardiansyah. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyerahkan surat usulan pengganti Japinsus kepada Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek menyampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyerahkan surat usulan pergantian Jampitsus kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan Jampitsus baru saat ini tengah diproses oleh tim penilai akhir atau TPA. Mekanisme itu disebut akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan menaikkan keputusan Presiden terkait pengangkatan Jampitsus definitif. Sebagaimana yang beberapa hari yang lalu kami sampaikan bahwa secara resmi Jaksa Agung telah mengirim surat kepada Bapak Presiden mengenai usulan pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri. Nah, dapat kami sampaikan bahwa sudah diproses sesuai dengan mekanisme melalui nama istilahnya TPA, tim penilai akhir, dan insya Allah beberapa hari ini sudah akan selesai dan nanti akan ditandatangani keputusan Presiden mengenai pengganti. Sebelumnya, Prasetyo Hadi juga membenarkan bahwa Kuntadi menjadi kandidat yang akan mengisi posisi Jampitsus pengganti Febri Ardiansyah. Pergantian pejabat Jampitsus merupakan bagian dari mekanisme administrasi pemerintahan yang harus melalui sejumlah tahapan, termasuk penilaian sebelum ditetapkan melalui Kepres. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana dan Kuntadi dinyatakan lolos dalam TPA, maka ia akan resmi menggantikan Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus definitif. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi merespons soal ex-Japinsus yang tak kunjung ditahan meski ditetapkan tersangka. Hasan menegaskan pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengintervensi penegakan hukum kasus korupsi Febri Ardiansyah. Hasan Nasbi menegaskan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tidak akan mengintervensi penegakan hukum kasus korupsi yang menjerat ex-Japinsus Febri Ardiansyah. Hal itu disampaikan Hasan Nasbi merespons soal Febri Ardiansyah yang tak kunjung ditahan meski telah berstatus sebagai tersangka. Menurutnya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum terhadap Febri Ardiansyah kepada Kejaksaan Agung. Serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir soal. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Pemirsa, laporan dilayangkan menyusul pernyataan Hotman Paris yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya Senin malam. Laporan tersebut terintegrasi dengan nomor LP-B-5291-7-2026 SPKT Polda Metro Jaya dan dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Setiahaan menyatakan, langkah hukum yang ditempuh karena PWI menilai pernyataan Hotman Paris telah merendahkan martabat dan profesi wartawan. Menurut Edison, permohonan maaf yang telah disampaikan Hotman Paris dinilai belum cukup, sehingga PWI memilih menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum. Lebih lanjut, dalam laporan tersebut, PWI Pusat juga menyerahkan sejumlah bukti awal, di antaranya rekaman video yang memuat pernyataan Hotman Paris yang telah beredar luas di masyarakat. Jadi dilaporkan di sini
apa itu ya, inisialnya HP ya, dilaporkan, dan kita berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Ini mungkin akan ditangani oleh Direktorat Cyber Crime ya. Nah, jadi mohon dukungan dari teman-teman terus mengawal kasus ini, karena ini juga menyangkut menjadi profesi kita, wartawan yang diperlakukan bahkan dilecehkan sedemikian rupa seperti apa yang beredar video di kawan-kawan juga mungkin sudah beredar videonya ya. Permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya. Kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu loh dengan permohonan maaf itu. Ya mungkin bisa itu meringankan lah. Nanti tinggal bagaimana hakim lah menilai itu ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, proyek Blok Masela yang telah dinantikan hampir 28 tahun akhirnya resmi memasuki tahap pembangunan. Pembangunannya sebagai langkah nyata pemerintah dalam membangun fondasi menuju swasembada energi. Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari dalam keterangan persnya pada 20 Juli 2026, proyek Blok Masela ialah investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Pembangunannya sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus membangun fondasi menuju swasembada energi. Kodari menuturkan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang lebih penting ialah memastikan masyarakat dan dunia usaha memiliki pasokan energi yang andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Blok Masela sendiri merupakan salah satu lapangan gas terbesar yang dimiliki Indonesia, dengan potensi cadangan sekitar 18,54 triliun kaki kubik gas. Nantinya, proyek ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 9,5 juta ton gas alam cair setiap tahun. Produksi tersebut akan menjadi salah satu penopang penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketersediaan gas domestik juga akan membawa manfaat yang jauh lebih luas. Gas menjadi energi transisi yang mampu mendukung pertumbuhan industri nasional. Ketika pasokan energi semakin terjamin, dunia usaha memiliki kepastian untuk berkembang. Biaya produksi dapat lebih efisien dan proyek hilirisasi berbagai sektor industri dapat berjalan semakin kuat. Lebih lanjut disampaikan bahwa manfaat Blok Masela tidak berhenti pada produksi energi semata. Proyek ini juga akan jadi penggerak ekonomi khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kehadirannya dinilai akan mendorong investasi baru, meningkatkan penerimaan negara, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan mengambil bagian dalam berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar proyek. Kodari menuturkan bahwa nilai investasi proyek Blok Masela juga mencerminkan besarnya dampak yang akan dihasilkan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar atau setara sekitar 352 triliun rupiah. Kontribusi bagi negara juga sangat signifikan. Proyek gas abadi diperkirakan memberikan penerimaan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar ditambah potensi penerimaan pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar US dollar. Lebih lanjut, Kodari menuturkan bahwa Presiden Prabowo berharap pembangunan LNG abadi Masela dapat jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kementerian Pertanian menegaskan pasokan crude palm oil atau CPO nasional masih bisa terus dijaga melalui peningkatan produktivitas kebun sawit. Selain program peremajaan sawit rakyat, pemerintah juga mendorong perkebunan negara dan swasta untuk terus meningkatkan hasil produksi. Pemerintah menghimbau masyarakat tak perlu khawatir mengenai ketersediaan pasokan CPO yang masih bisa diatasi dengan cara meningkatkan produktivitas kebun sawit yang sudah ada. PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, selama ini meningkatkan produktivitas tidak hanya dilakukan melalui program peremajaan sawit rakyat atau PSR, tetapi juga dengan mendorong efisiensi dan produktivitas perkebunan milik BUMN maupun swasta. Menurutnya, apabila produktivitas lahan sawit seluas 9 juta hektar meningkat hanya 0,5 ton per hektar, maka akan terdapat tambahan produksi sekitar 4,5 juta ton CPO. Bicara kekhawatiran bahwa nanti CPO-nya nggak cukup gitu. Kita kan selain PSR juga kita bisa minta supaya PBN dan PBS juga meningkatkan produksi. Hitungan kasar kalau mereka luasnya sekitar 9 juta, kalau mereka naik 0,5 ton saja itu sudah ada tambahan 4,5 juta ton CPO. Nah, mungkin nanti kita akan evaluasi juga dari sisi kami ya, bahwa di aturan kami itu kan ada penilaian usaha perkebunan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu komponen bahwa teman-teman yang di PBN, PBS juga berusaha yang sama. Di PSR hitungan saya kalau dari angka yang ada di kami itu sudah kurang lebih 300.000 tertanam. Rekomspeknya kan udah 430.000. Yang tertanam sudah 300.000. Sementara itu melalui program PSR, hingga saat ini sekitar 300.000 hektar lahan telah diremajakan. Dan jika produktivitas lahan tersebut meningkat 1 ton per hektar, maka akan ada tambahan produksi sekitar 300.000 ton. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Indonesia menegaskan bahwa transisi energi hanya akan berhasil apabila negara-negara produsen mineral kritis dan negara-negara maju bekerja sama sebagai mitra yang setara untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini disampaikan Wakil Menteri PPN Wakil Kepala Bappenas RI dalam United Nations High Level Meeting on Critical Energy Transition Minerals di New York pada Selasa 14 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Indonesia mengajak negara-negara maju membangun kemitraan yang setara melalui transfer teknologi dan investasi berkelanjutan. Tujuannya ialah agar transisi energi tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan pengalaman Indonesia, hilirisasi mineral di dalam negeri menciptakan nilai tambah, menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat industri nasional. We are here to discuss critical energy transition minerals. But this meeting is about more than minerals. It is about the future architecture of the global economy. The question before us is not simply how we extract this mineral. The real question is whether the green transition will create a more equitable global economy or simply reproduce the inequalities of the past. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, staf ahli bidang konektivitas dan pengembangan jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 telah berjalan sesuai rencana. Meski masih dalam masa transisi dari B40, pemerintah menilai program tersebut telah siap mendukung ketahanan energi sekaligus menekan emisi karbon. Staf ahli bidang konektivitas dan pengembangan jasa Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menyampaikan penerapan biodiesel B50 secara umum sudah siap dilaksanakan di lapangan. Meski demikian, implementasi B50 masih dalam masa transisi karena masih terdapat stok B40 yang harus dihabiskan sebelum beralih sepenuhnya ke B50. Pemerintah pun menegaskan program ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan target. Dida menyebut penerapan B50 diperkirakan meningkatkan kebutuhan biodiesel menjadi sekitar 16 hingga 18 juta kiloliter pada tahun
ini dan berpotensi mendekati 20 juta kiloliter pada tahun depan. Oleh karenanya, selain mendukung ketahanan energi nasional, program biodiesel B50 juga dinilai dapat memberikan manfaat untuk lingkungan yang signifikan. Terkait dengan B50 kan sudah diluncurkan sekitar 2 minggu yang lalu ya, tepatnya tanggal 9 Juli oleh Bapak Presiden, dan ini sudah siap semua di lapangan, tapi tentu ada proses transisi karena masih ada dalam tanda petik stok atau sisa dari B40 gitu ya. Tapi secara prinsip ini sudah berjalan dan insya Allah terus kita pantau, kita evaluasi, dan ini juga kita lakukan karena teman-teman EBTKI dengan dengan semua pihak itu sudah melakukan uji coba khususnya road test dan hasilnya sangat-sangat bagus ya. Jadi ini semua tentu karya anak bangsa yang perlu kita banggakan bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP dapat membentuk rantai pasok hasil tani dari pusat hingga ke desa. Dengan demikian, masyarakat mampu mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang selama ini terus berlangsung. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memudahkan masyarakat dalam hal penyaluran hasil pertanian, penimbunan komoditas di kondisi tertentu, hingga menjaga inflasi dengan penyaluran barang dari daerah yang surplus ke wilayah yang membutuhkan. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit KDMP akan beroperasi bagi masyarakat. Adapun Presiden berharap kehadiran KDMP mampu mengurangi ketergantungan para petani di desa terhadap rentenir dengan cara mendistribusikan hasil panen langsung ke calon konsumen. Sejauh ini sebanyak 15.845 KDMP telah selesai dibangun, sedangkan 19.539 unit koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah. Kita sekarang tidak bisa kita di blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis. Mau Idul Fitri barang langka. Mau tahun baru barang langka. Tidak bisa, karena kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih. Suatu desa kelebihan telur, di desa lain kurang, kita akan paham dan mengerti, dan kita akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi. Saudara-saudara, khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih ini, saya ingin jelaskan sedikit. Niatnya tadi adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisap darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu, ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Arab Saudi perkuat kerjasama sektor transportasi. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan masih bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak. Melalui PP Tunas, pemerintah menerapkan berbagai langkah perlindungan mulai dari penerapan prinsip safety by design, verifikasi usai pengguna, hingga pembatasan akses akun media sosial yang berisiko tinggi bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu melindungi anak dari paparan konten berbahaya, eksploitasi digital, perundungan siber, serta berbagai risiko lain yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Pemerintah juga mendorong keterlibatan orang tua, satuan pendidikan, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Menurut Menkom Digi, ruang digital yang aman bukan hanya menjadi bentuk perlindungan bagi anak, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang kreatif, produktif, dan mampu bersaing di era digital. Komitmen kami adalah mengatur para platform digital dan wajib memastikan keamanan anak-anak Indonesia, mulai dari safety design dari produknya. Jadi kalau memang ingin anaknya tidak terpapar sampai usia yang memang sudah siap, nama PP-nya Tunas, tunggu anak siap, maka bantulah anak-anaknya untuk melakukan delay atau melakukan penundaan terhadap akses membuat akun sendiri di media sosial beresiko tinggi. Pemerintah berharap penguatan pelindungan anak di ruang digital dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, aman, dan siap menjadi pelaku utama dalam membangun masa depan digital Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menggelar sidang paripurna ke-26 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna beragendakan pengambilan keputusan tingkat 2 mengenai RUU 1 Data menjadi usul inisiatif DPR hingga mendengarkan pidato oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum memasuki masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-26 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Dasko Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsurizal. Adapun sidang paripurna beragendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia dan pengambilan keputusan RUU pengesahan nota kesepahaman kerjasama bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Turki. Selain itu, penetapan calon KPI pusat periode 2025-2026, serta pengambilan keputusan penerimaan hibah Al-Falahan Kam dari luar negeri. Adapun mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani juga turut menjadi agenda sidang paripurna. 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia. 2. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan. 3. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. 4. Laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 1 DPR RI terkait persetujuan penerimaan hibah Al-Falahan Kam dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang 1 Data Indonesia Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. 7. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Usul inisiatif Komisi 5 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. 8. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan melalui sidang paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia secara resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan melalui sidang paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. RUU yang telah disepakati menjadi undang-undang di tingkat 2 sebelumnya telah disahkan di Komisi 11 DPR. Pengesahan itu pun disepakati antara Komisi 11 DPR bersama pemerintah sehingga dibawa ke dalam sidang paripurna. Pada semua fraksi, apakah RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR akan melakukan safari ke partai non-parlemen untuk membahas RUU Pemilu selama masa reses anggota Dewan. Safari tersebut untuk menerima berbagai masukan sebagai penyempurnaan RUU Pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan penyerapan aspirasi ke partai non-parlemen sebelum revisi Undang-Undang Pemilu resmi dibahas oleh Komisi 2 DPR. Safari ini sebagai bentuk langkah dalam melakukan penyempurnaan revisi Undang-Undang Pemilu. Nantinya safari tidak hanya dilakukan ke partai non-parlemen saja, melainkan juga ke beberapa organisasi pemerhati pemilu. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan agar RUU Pemilu tidak digugat kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Kami Undang-Undang Pemilu di masa reses, kami akan Komisi 2 akan berkunjung ke partai non-parlemen untuk menerima masukan, lalu kemudian organisasi-organisasi pemerhati pemilu untuk kemudian biar dikompilasi agar undang-undangnya lebih sempurna, jangan sampai ada JR lagi, sehingga nanti keputusan dari JR itu membingungkan. Karena satu keputusan final dan mengikat, di JR lagi, final dan mengikat lagi. Sementara itu ada beberapa perbedaan dan persamaan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melepas tim ekspedisi Patriot 2026 IPB University di kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat. Program ini diharapkan mendorong riset dan inovasi untuk mempercepat pembangunan serta pemberdayaan kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi telah berhasil mengubah kawasan yang dulunya berupa rawa maupun hutan menjadi berbagai kawasan produktif. Salah satu contohnya adalah kawasan transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang kini menjadi salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Wamentrans menyatakan kehadiran tim ekspedisi Patriot diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis riset untuk mempercepat pengembangan potensi sumber daya alam, ekonomi, dan kelembagaan di kawasan transmigrasi. Pada tahun 2026, Kementerian Transmigrasi mengerahkan 246 tim dengan total 1.230 peneliti ke 53 kawasan transmigrasi yang terdiri dari 41 kawasan prioritas nasional, 2 prioritas kementerian, dan 10 kawasan prioritas di Papua. Khusus dari kampus IPB sebanyak 150 peserta diberangkatkan, terdiri dari 25 ketua tim dan 125 anggota yang akan ditempatkan di berbagai daerah antara lain Merauke, Simaulu, Sijunjung, Bangka Selatan, dan Batam. Kehadiran mahasiswa dan peneliti di lapangan tidak hanya memberikan pengalaman akademik, tetapi juga memperkenalkan mereka pada perjuangan para transmigran dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Pemerintah juga mencatat tingginya minat daerah untuk mengembangkan kawasan transmigrasi. Hingga saat ini terdapat 61 usulan dari berbagai pemerintah daerah yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan wilayah terisolasi. Sudah 2 tahun kami berkolaborasi, bersinergi dengan IPB dalam program tim ekspedisi Patriot, samping dengan IPB juga dengan UI, UGM, 4, ITB, Undip, lembaga ITS, dan UNAS. Jadi
tujuannya agar ada manusia unggul yang bekerja, berinovasi, berkarya, menjadi stimulator bagi peningkatan dan pengembangan kemajuan di kawasan transmigrasi. Karena sekarang ini orientasi transmigrasi bukan sekedar perpindahan penduduk, tapi lebih pada peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat. Jadi kita ingin agar kawasan transmigrasi itu diolah dengan ilmu pengetahuan sehingga mempercepat proses untuk pertumbuhan ekonomi yang baru, peningkatan penduduk, dan peningkatan kualitas penduduk, dan peningkatan terhadap produk-produk unggulan agar bisa dipasarkan di pasar dunia. Kami sudah 2 tahun dengan IPB dan kami ingin agar IPB dan juga kampus yang lainnya masih akan terus bersama kami untuk membersamai kami dalam rangka bagaimana program-program Kementerian Transmigrasi ini bisa melakukan inovasi baru, bisa melakukan percepatan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan kemampuan. Program Ekspedisi Patriot 2026 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, sebanyak 2.000 peneliti yang terdiri dari guru besar, doktor, magister, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diterjunkan ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan riset potensi sumber daya alam dan kelembagaan ekonomi. Pada tahun ini cakupan program diperluas dengan bergabungnya Universitas Brawijaya dan Universitas Hasanuddin sebagai bagian dari jejaring perguruan tinggi peserta Ekspedisi Patriot 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa Indonesia selangkah lagi menerima kapal induk GCP Garibaldi buatan sekitar 40 tahun lalu melalui hibah dari pemerintah Italia. Komisi 1 DPR menyetujui hibah kapal yang diperkirakan bernilai 54 juta euro atau sekitar 1,1 triliun tersebut. Komisi 1 DPR RI resmi menyetujui penerimaan hibah 1 unit kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia kepada Kementerian Pertahanan RI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap penerimaan hibah atau pinjaman dari luar negeri memang wajib mendapatkan persetujuan dari DPR. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menjelaskan bahwa persetujuan hibah kapal induk senilai 54 juta euro atau sekitar 1,1 triliun ini mengacu pada surat Menteri Pertahanan RI kepada Ketua DPR RI nomor B/14-M/7/2026 tertanggal 7 Juli 2026. Meski memberikan lampu hijau, Komisi 1 DPR RI memberikan sejumlah catatan krusial. Utut menekankan bahwa penerimaan alutsista strategis ini harus diikuti dengan kesiapan doktrin operasional yang matang agar kapal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menjaga kedaulatan negara. 1 DPR RI menyetujui penerimaan hibah 1 unit kapal induk Italian ship Giuseppe Garibaldi senilai 54.022.426,67 sen euro dari pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI nomor B/45-M/7 Romawi/2026 tanggal 7 Juli 2026. Komisi 1 DPR RI menekankan pentingnya penyesuaian doktrin tadi disampaikan oleh Pak TW yang matang guna memastikan kapal hibah dapat beroperasi secara optimal sekaligus memberikan pelajaran, lesson learned serta alih pengetahuan. Ini penting, kita belum pernah seumur hidup punya kapal induk. Saya nggak tahu apakah Wakasal pernah naik kapal induk USS Nimitz atau USS Abraham Lincoln. Teknologi militer secara real bagi Kementerian TNI
dan industri pertahanan nasional. Selain itu, kapal ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran serta wahana alih pengetahuan dan teknologi yang nyata bagi TNI, Kementerian Pertahanan hingga industri pertahanan nasional. Mengingat ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki kapal induk, maka dari itu momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas personil dan mempercepat penguasaan teknologi pertahanan modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Indonesia dan Arab Saudi terus memperkuat kemitraan strategis di sektor transportasi. Pemirsa, Menko AHY menawarkan 5 agenda kerjasama meliputi penguatan konektivitas, pengembangan transportasi hijau, penguatan sektor penerbangan, serta kemitraan strategis dan investasi. Kolaborasi ini diharapkan membuka lebih banyak peluang kerjasama konkret antara Indonesia dan Arab Saudi. Selain memperkuat konektivitas kedua negara, kerjasama tersebut juga diharapkan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Penguatan kerjasama difokuskan pada pengembangan sistem transportasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kedua negara. Melalui sinergi ini, Indonesia dan Arab Saudi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman, teknologi, serta praktik terbaik dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Pada sektor penerbangan, kerjasama juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas udara, memperluas peluang penerbangan, serta memperlancar arus penumpang dan logistik antara kedua negara. Sementara di bidang transportasi hijau, kolaborasi jadi langkah penting untuk dorong pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. I believe our priorities naturally complement each other, and several cooperation instruments are already under discussion in civil aviation, maritime transport, and railways. Our leaders have set clear direction, and our task now is to translate that into practical cooperation. Penguatan kemitraan di bidang transportasi diharapkan jadi landasan bagi hubungan bilateral yang semakin produktif, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Data terbaru populasi orang utan Sumatera dan orang utan Tapanuli resmi dipublikasikan Kementerian Kehutanan. Pemirsa, temuan ini diharapkan mampu menjadi landasan penting dalam memperkuat konservasi dan menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia. Hasil survei populasi periode 2021 hingga 2023 menunjukkan populasi orang utan Sumatera diperkirakan mencapai 11.694 individu, sedangkan populasi orang utan Tapanuli tercatat sekitar 716 individu. Hasil tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Refleksi 1 Dekade Konservasi Orang Utan Sumatera dan Orang Utan Tapanuli di Medan. Dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki bersama dengan pemerintah daerah, akademisi, peneliti, dan mitra konservasi. Wamenhut Rohmat menegaskan konservasi orang utan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, data ilmiah hasil survei menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga terus memperkuat perlindungan habitat, meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk menjaga keberlangsungan populasi orang utan Sumatera dan orang utan Tapanuli. Selain menyampaikan hasil survei, seminar ini juga menjadi awal penyusunan Population and Habitat Assessment pada tahun 2026 yang akan menjadi acuan dalam penyempurnaan strategi dan juga rencana aksi konservasi kedua spesies tersebut. Kementerian Kehutanan berharap melalui penguatan kolaborasi dan pemanfaatan data ilmiah, upaya konservasi orang utan dapat berjalan lebih sistematis, adaptif, dan berkelanjutan demi menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Pengusaha dan Profesional Nahdliyin P2N Lukman Edi menegaskan, organisasinya akan berfokus mengondolisasikan para pengusaha dan profesional Nahdlatul Ulama untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Lukman Edi menegaskan organisasinya akan berfokus mengonsolidasikan para pengusaha dan profesional Nahdlatul Ulama atau NU untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Menurut Lukman, P2N menjadi wadah bagi para saudagar, pengusaha dan profesional NU agar dapat berkontribusi lebih besar baik terhadap organisasi maupun masyarakat luas. Sebuah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, kumpulan dari pengusaha dan profesional NU, ya. Jadi para saudagar NU ini ada di sini nih. Nah, gunanya adalah kami ingin mengkonsolidasi diri
para saudagar-saudagar, para pengusaha-pengusaha dan profesional NU ini dalam rangka kedepannya bisa memberikan kontribusi yang besar bagi bagi NU secara jamaah maupun NU secara jamiah, karena kan memang tantangan NU ke depan adalah bagaimana menghidupkan sektor-sektor ekonomi. Sebagai program prioritas, P2N akan menyelenggarakan pelatih kewirausahaan bagi santri dan generasi muda NU yang memiliki minat di bidang bisnis. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina P2N, Haji Umar Syah HS, mengatakan salah satu fokus organisasinya ialah membangun ekosistem usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nahdliyin, khususnya di sektor perkebunan dan agroindustri. P2N, di samping kita membuat bisnis model, kita juga peduli untuk bagaimana membuka pasar bagi industri perkebunan, kehutanan dari masyarakat Nahdliyin, khususnya dan masyarakat umum. Ya, tentu dengan satu misi kita ambil untung tapi nggak banyak. Semua harus ikut untung dan harus ikut ketawa, senang gitu, gembira dia. Ya, ini kan ya kita nggak usah bahas bagaimana mereka, tapi yang jelas bahwa mereka melakukan usaha-usaha itu dengan semua persyaratan mereka penuhi. Menurutnya masih terdapat sejumlah persoalan yang menghambat berkembangnya usaha masyarakat, mulai dari kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pembiayaan, rendahnya pemanfaatan teknologi hingga akses pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Badai pasir terjang Chili Utara, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Malam Simpo TV, dan kita lanjut informasi dari mancanegara. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim melancarkan serangan misil ke sejumlah fasilitas militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Rekaman yang dirilis IRGC memperlihatkan peluncuran sejumlah misil yang disebut sebagai bagian dari gelombang ke-21 dan ke-22 Operasi Nasr 2. Dalam video tersebut tampak misil jenis Khaybar Sekan, Zulfikar, dan Fateh 110 ditembakkan menuju sasaran. IRGC mengklaim serangan menargetkan pesawat angkut militer C-17, pesawat komando P-8 di Bandara Aqaba, serta sistem radar peringatan dini, dan hanggar drone MQ-9 milik Amerika di Kuwait. Kementerian Pertahanan Kuwait menyatakan pasukannya berhasil menggagalkan serangan misil dan drone yang disebut berasal dari Iran. Sementara militer Yordania mengatakan telah mencegat 3 misil Iran dengan 1 misil lain jatuh di wilayah tak berpenduduk. Di sisi lain, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukannya melancarkan gelombang baru serangan udara ke Iran. Amerika menegaskan operasi akan terus dilakukan untuk melemahkan kemampuan militer Iran yang diklaim mengancam pelayaran di Selat Hormuz. Konflik memanas meski kedua negara sempat menandatangani memorandum gencatan senjata pada 17 Juni dan memulai perundingan di Swiss. Namun gencatan senjata tersebut kini dilaporkan telah runtuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah mobil sipil dilaporkan menjadi sasaran serangan Israel di Jalan Al-Zalah, Kota Gaza. Insiden tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 14 lainnya terluka. Rekaman video memperlihatkan mobil yang dilalap api di tengah jalan. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan si jago merah. Tim medis dan petugas darurat juga segera diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. Laporan awal menyebutkan korban luka didominasi perempuan dan anak-anak. Setidaknya 2 orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif. Konflik di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 terus menelan korban jiwa.
Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas dan ratusan ribu lainnya terluka sejak pecahnya perang. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah warga yang didominasi anak-anak dilarikan ke Rumah Sakit Al-Shifa setelah serangan udara Israel menghantam area di dekat Rumah Sakit Al-Yaman Al-Sayed di kamp pengungsi Jabalia, jalur Gaza Utara. Rekaman video memperlihatkan petugas medis memberikan perawatan kepada anak-anak yang terluka, sementara ambulans terus berdatangan membawa korban luka lainnya ke Rumah Sakit Al-Shifa. Seorang saksi mata mengatakan ledakan besar terjadi secara tiba-tiba saat banyak anak berada di luar rumah untuk bermain. Suasana berubah menjadi panik dengan warga berlari menyelamatkan para korban. Tim medis diterjunkan ke lokasi kejadian, sementara itu 3 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Media Palestina melaporkan serangan dilakukan oleh pesawat tempur Israel yang menembakkan 2 rudal ke arah fasilitas tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN mengawali pertemuan di Manila, Filipina dengan menegaskan pentingnya persatuan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan diawali dengan sesi foto bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, dilanjutkan dengan upacara penghormatan lagu kebangsaan ASEAN. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Filipina Tess Lazaro menyatakan dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan berupa gejolak, ketidakpastian, dan kondisi yang sulit diprediksi. Menurutnya, situasi tersebut menuntut negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan menjaga persatuan agar mampu menghadapi berbagai perubahan di tingkat regional maupun global. There is a profound urgency to our work, especially as we live in a time defined by what I call the 3 U's: upheaval, uncertainty, and unpredictability. As developments around the world continue to strain global peace, security, and stability, it is highly fitting to recall our theme for this year, navigating our future together. Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk memperkuat solidaritas regional dan menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika politik serta keamanan global yang terus berkembang. Tahun ini juga menandai peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC yang menjadi landasan hubungan antar negara ASEAN berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta penyelesaian sengketa secara damai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebuah bus penumpang di kota Zebekino, wilayah Belgorod, Rusia, menjadi sasaran serangan drone pada Senin waktu setempat. Pemirsa, insiden ini menyebabkan 5 warga sipil termasuk seorang anak-anak tewas serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video memperlihatkan kondisi bus yang rusak parah dengan beberapa bagian kendaraan hancur dan bekas darah masih terlihat di lokasi kejadian. Pejabat sementara Gubernur Belgorod Alexander Suvayev menyatakan serangan yang diduga dilakukan oleh drone Ukraina itu menyebabkan 5 warga sipil tewas termasuk seorang anak-anak. Korban terdiri dari 4 perempuan dan 1 anak laki-laki yang meninggal akibat luka-luka yang diderita. Sementara itu, Wakil Pertama Menteri Kesehatan Wilayah Belgorod, Lyudmila Krylova, melaporkan sedikitnya 27 orang mendapatkan perawatan medis. Dari jumlah tersebut, 23 korban harus menjalani rawat inap, termasuk seorang remaja berusia 17 tahun yang dilaporkan dalam kondisi sedang. Di tengah insiden ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka berhasil menghancurkan 381 drone Ukraina di 16 wilayah, termasuk di kawasan Laut Hitam dan Laut Azov. Pihak Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut. Namun Kiev berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil maupun infrastruktur permukiman di wilayah Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Gulungan debu raksasa menyelimuti langit kota Antofagasta di Chili Utara saat badai pasir menerjang wilayah tersebut. Angin kencang memicu penurunan jarak pandang dan memaksa otoritas meningkatkan status siaga. Gumpalan pasir dan debu tebal menyapu kawasan perkotaan dan pesisir Antofagasta, menutupi jalan raya serta permukiman warga. Badai pasir ini dipicu angin kencang yang menerjang sejak Minggu 19 Juli 2026. Otoritas meteorologi Chili mencatat kecepatan angin mencapai 50 km per jam di Antofagasta, Tocopilla, dan Megilones. Sementara di wilayah pegunungan, hembusan angin diperkirakan dapat mencapai 100 km per jam. Dinas Meteorologi Chili memperingatkan kondisi ini berpotensi memicu episode jarak pandang rendah, terutama di sekitar Oleg dan kawasan selatan Gunung Berapi Laskar. Dinas Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Chili tetap memberlakukan status siaga dini di seluruh wilayah Antofagasta. Otoritas setempat terus memantau perkembangan cuaca dan mengantisipasi gangguan lanjutan karena angin kencang masih terus berlangsung hingga Senin sore. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris setelah ditunjuk oleh Raja Charles III untuk membentuk pemerintahan baru pada Senin waktu setempat. Iring-iringan kendaraan yang membawa Perdana Menteri lama Keir Starmer dan Perdana Menteri baru Andy Burnham terlihat menuju Istana Buckingham untuk menjalani proses peralihan kekuasaan sesuai tradisi ketatanegaraan Inggris. Andy Burnham terlihat keluar dari kendaraannya kemudian menyapa warga yang memadati kawasan Istana Buckingham. Dalam sistem monarki konstitusional Inggris, Raja Charles III sebagai kepala negara secara resmi menerima pengunduran diri Keir Starmer dan menugaskan Andy Burnham membentuk pemerintahan baru. Meski memiliki kewenangan konstitusional, penunjukan Perdana Menteri dilakukan berdasarkan konvensi politik, yaitu pemimpin partai yang mampu membentuk pemerintah. Di hari yang sama, warga London berkumpul di kawasan Istana Buckingham dan Downing Street untuk mempertanyakan mandat politik Andy Burnham. Mereka menilai Burnham perlu menggelar pemilihan umum agar mendapatkan dukungan langsung dari rakyat dalam memimpin pemerintahan. Sejumlah warga menilai pergantian Perdana Menteri yang terlalu cepat mencerminkan ketidakstabilan politik di Inggris. Mereka menyebut kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dan memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pekan lalu Andy Burnham terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh tanpa pesaing dan tanpa pemungutan suara di internal partai. Kondisi ini memicu perdebatan mengenai legitimasi politiknya. Meski secara konstitusional ia berhak menjabat sebagai Perdana Menteri. Sesuai aturan yang berlaku, pemilihan umum Inggris berikutnya dijadwalkan pada tahun 2029. Namun Perdana Menteri memiliki kewenangan untuk memanggil pemilihan umum lebih awal apabila dipandang perlu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Keir Starmer terlihat menyampaikan salam perpisahan kepada para staf di kediaman resmi Perdana Menteri Inggris Downing Street, London. Momen tersebut menandai berakhirnya masa jabatan Starmer sebelum resmi menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja Charles III. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. Suasana hangat mewarnai perpisahan saat Starmer meninggalkan kediaman resmi Perdana Menteri untuk terakhir kalinya. Starmer mengumumkan rencana pengunduran dirinya sejak bulan lalu, menyusul berbagai polemik yang menerpa pemerintahannya. Di antaranya, perubahan kebijakan domestik serta sejumlah isu lain yang memicu kritik publik. Keir Starmer juga menyampaikan pidato terakhirnya sebelum meninggalkan kediaman resmi Perdana Menteri Inggris untuk terakhir kalinya. Dalam pidatonya, Starmer menyatakan pekerjaannya telah selesai. Ia menyebut berhasil membawa Partai Buruh bangkit dari kekalahan pada pemilu 2019 hingga meraih kemenangan besar pada pemilu 2024. Starmer mengatakan ia meninggalkan jabatan dengan penuh kebesaran hati dan bangga atas pencapaian pemerintahannya. Thank you very much and good morning. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019
changed it so it was fit to face the country and won a landslide general election victory in 2024. Since then, it has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. Our economy is stronger. Our public services are on the up, with the biggest fall in waiting times for 17 years. Setelah pidato perpisahan, Starmer bertolak ke Istana Buckingham untuk menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja Charles III. Selanjutnya, Raja akan menugaskan pemimpin baru Partai Buruh, Andy Burnham, untuk membentuk pemerintahan baru sebagai Perdana Menteri Inggris. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di balik hiruk-pikuk kota Helsinki, tersembunyi jaringan bunker sipil yang siap digunakan saat kondisi darurat. Pemirsa, beragam fasilitas umum di bawah tanah dapat disulap menjadi tempat pelindungan hanya dalam waktu 72 jam. Di bawah jalanan ibu kota Finlandia, gedung olahraga, taman bermain, area parkir hingga ruang publik dibangun dengan fungsi ganda sebagai bunker sipil. Seluruh fasilitas ini dapat dikosongkan dan diubah menjadi tempat perlindungan dalam waktu 3 hari. Salah satu contohnya adalah Arena Center Hakaniemi yang memiliki area bermain anak, gym, dan lapangan olahraga di bawah tanah. Saat darurat, seluruh area tersebut dapat diubah menjadi bunker untuk melindungi warga. Bagi warga Helsinki, keberadaan bunker sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka menilai kesiapsiagaan pemerintah memberikan rasa aman meski fasilitas tersebut jarang dipikirkan dalam aktivitas harian. I think so that we are more prepared than maybe some other countries, but you don't even know when something happens, like how everything goes. But it's good that there is some, like, I think we take those things pretty seriously, the government level, so it seems to be good, but yeah, I'm not feeling any danger right now, so. I guess in everyday life you don't really think about it, but when you start thinking more about this stuff, it does give you some sense of security for sure, knowing that there's so many. And I mean, we've been taught in school and stuff that there's shelters for basically everyone, so yeah, it makes you feel safe, but it's not something you think about every day. Finlandia memiliki lebih dari 50.000 bunker sipil. Khusus di Helsinki, terdapat lebih dari 5.500 bunker dengan kapasitas hampir 1 juta orang, melampaui jumlah penduduk kotanya. Berdasarkan undang-undang, setiap fasilitas berfungsi ganda wajib siap diaktifkan menjadi bunker dalam waktu 72 jam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bandara Internasional Aleppo, Suriah kembali melayani penerbangan langsung dari Dubai. Maskapai Fly Dubai resmi membuka kembali rute ini setelah 14 tahun terhenti akibat konflik di Suriah. Pesawat Fly Dubai mendarat di Bandara Internasional Aleppo dan disambut dengan tradisi semprotan air sebagai penanda kedatangan perdana. Para penumpang kemudian turun dari pesawat dan menuju terminal bandara dengan sambutan hangat dari petugas. Pembukaan kembali rute Dubai-Aleppo menjadi langkah penting dalam pemulihan konektivitas udara Suriah dengan dunia internasional. Maskapai Fly Dubai menyatakan penerbangan harian ini diharapkan mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, serta aktivitas bisnis melalui hub Dubai. Pihak pengelola dukungan penerbangan di Suriah menyebut kembalinya maskapai internasional ke Aleppo menjadi sinyal positif bagi pemulihan sektor transportasi dan perekonomian. Dalam beberapa pekan terakhir, Bandara Aleppo juga mulai melayani sejumlah maskapai baru. كثير شعور حلو خصوصي نزلت مع فلاي دبي اول مره بنزل كمان على حلب كثير السهوله بالتعامل بالمطار بحلب كثير حلوه وكثير سهله وكله عم بيساعدك وما بتتضايق من ولا شيء بالعكس يعني وكمان طلع لنا ورد كثير حلو فشكرا كثير على كل شيء وبنصح للكل يرجع وكثير شعور حلو. Penerbangan langsung Dubai-Aleppo sempat dihentikan pada tahun 2012 karena memburuknya situasi keamanan saat perang saudara Suriah berlangsung. Dibukanya kembali rute ini diharapkan menjadi awal kebangkitan layanan penerbangan internasional menuju Aleppo dan mempermudah warga Suriah di dalam maupun luar negeri untuk kembali terhubung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pekan Film Rusia untuk pertama kalinya digelar dalam rangkaian Malaysia International Film Festival atau MIFEST di Kuala Lumpur. Kegiatan ini menampilkan berbagai film klasik hingga kontemporer Rusia sebagai bagian dari pertukaran budaya antar kedua negara.
Ratusan pengunjung memadati bioskop Golden Screen Cinemas untuk mengikuti pembukaan Pekan Film Rusia dalam ajang Malaysia International Film Festival ke-9. Program ini menghadirkan 6 film Rusia secara gratis, termasuk film klasik The Cranes Are Flying yang menjadi film pembuka. Pekan Film Rusia diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Kebudayaan Rusia, Roskino, dan panitia MIFES sebagai upaya memperkuat hubungan budaya melalui dunia sinema. Presiden MIFES Cho Wen-goh menyebut antusiasme penonton pada hari pertama sangat tinggi, hingga hampir seluruh kursi untuk pemutaran film pembuka terisi penuh. Menurutnya, festival film menjadi sarana penting untuk membangun dialog lintas budaya dan memperkenalkan warisan suatu negara melalui cerita di layar lebar. This year, very proudly, very honored to work with Russian cinema in conjunction, collaborating with Malaysia International Film Festival 9 editions, and it's something that's very proud of. That we could have the two different country culture collaborating. So basically, that we are able to bring 6 Russian films to Malaysia, and this time we have Russian cinema free of charge. And the response is so good. Pihak Kedutaan Besar Rusia menilai kehadiran Pekan Film ini menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan Rusia dengan Malaysia serta negara-negara ASEAN. Melalui sinema, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing negara. MIFES ini berlangsung hingga 25 Juli dengan menampilkan 65 film dari 35 negara dan wilayah di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menyusuri pegunungan batu merah sambil meluncur di atas seluncuran kaca menjadi pengalaman unik yang ditawarkan kawasan wisata Water Inn dan Xia di Provinsi Gansu, Tiongkok. Pemirsa, perpaduan sensasi memacu adrenalin dan juga keindahan alam menjadikan destinasi ini kian digemari wisatawan. Meluncur di atas tebing setinggi sekitar 87 meter, para wisatawan menyusuri seluncur kaca sepanjang 2,5 km menggunakan perahu karet. Lintasan berkelok-kelok ini membawa pengunjung menembus landscape batu merah khas dan Xia yang menawan. Sejumlah wisatawan mengaku pengalaman yang mereka rasakan jauh melampaui ekspektasi. Selain memicu adrenalin, pemandangan yang disajikan disebut lebih indah dari yang mereka lihat di media sosial. Kawasan wisata Water Inn dan Xia di Provinsi Gansu dikenal sebagai salah satu destinasi geologi terkenal di Tiongkok. Formasi batu pasir merah yang terbentuk selama jutaan tahun menciptakan tebing, lembah, dan pegunungan batu dengan bentuk yang unik. 6 kawasan dan Xia di Tiongkok telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010. Pemerintah Tiongkok terus mengembangkan geowisata sebagai daya tarik utama untuk mendorong pariwisata domestik dan perekonomian daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.